Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di dalam berbagai kitab kuno masyarakat Jawa, kitab-kitab leluhur Nusantara, Banyuleri atau air cucian beras dipercayai sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan gaib yang bisa menyambungkan doa kita kepada Tuhan, kepada Gusti ingkang murubaing dumati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Timun Jawa dan kitab-kitab kuno yang lain dijelaskan air cucian beras atau Banyuleri ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan yang berhubungan dengan gaib dan spiritual. Yang pertama, untuk membuka aura wajah. Banyuleri bisa digunakan untuk membuka aura seseorang. Mungkin sampai pernah melihat orang yang sebenarnya cantik atau ganteng, tetapi ketika auranya tertutup, orang tersebut ternyata malah kesulitan mencari jodoh. Di dalam pergaulan pun juga banyak yang tidak menyukainya. Jika ingin membuka aura yang tertutup ini, sampean bisa menggunakan Banyuleri yang dicampur dengan kayu manis secukupnya. Lalu usapkan pada wajah. Ini dilakukan di pagi hari. Lakukan dengan rutin. Minimal 7 hari sampai dengan 40 hari. Pasti selanjutnya akan ada orang dekat sampean yang memuji wajah sampean terlihat lebih cerah. Bisa sampean buktikan sendiri. Ketika aura wajah kita sudah terbuka menggunakan Banyuleri dan kayu manis ini, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Rezeki akan semakin datang berlimpah karena akan lebih banyak orang yang tertarik bekerja sama dengan kita. Bagi yang masih sendirian, masih jomblo, juga akan lebih mudah mendapatkan jodohnya. Lawan jenis akan mudah tertarik kepada orang yang aura wajahnya terlihat cerah, yang sudah terbuka. Lalu selanjutnya, yang kedua, Banyuleri dapat digunakan untuk sarana penglarisan. Dijelaskan di dalam kitab Timun Jawa, bagi seorang pedagang yang dagangannya ingin laris, jika ingin melakukannya, Banyuleri cucian beras yang pertama kali disiramkan pada pojok-pojok tempat usahanya, pada warungnya atau pada tokonya. Lakukan ini dengan rutin di tempat usaha sampean dan dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan rezekinya. Insya Allah rezeki akan datang berlimpah lewat usaha yang sampean miliki. Dagangan sampean akan semakin laris dan lancar. Selanjutnya yang ketiga, sebagai sarana menyuburkan wanita yang mendambakan momongan. Di masa yang lalu, ketika seorang wanita kesulitan mendapatkan momongan, maka disarankan untuk setiap hari meminum Banyuleri. Jika dilakukan dengan tujuan ini, alangkah baiknya air yang digunakan untuk mencuci beras pertama kali menggunakan air yang matang. Ini untuk menghindari bakteri atau baksil yang merugikan. Seorang wanita yang meminum Banyuleri, secara logika memang kesehatannya akan meningkat. Karena menurut penelitian modern, Banyuleri atau cucian beras ini banyak mengandung vitamin dan juga zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Di masa lalu banyak yang berhasil mendapatkan momongan
setelah minum banyu leri ini setiap hari. Selanjutnya yang keempat, sebagai sarana pagar rumah ataupun pagar tempat usaha. Orang yang ingin memagari rumahnya dari gangguan gaib, atau orang yang ingin memagari tempat usahanya dari gangguan pedagang lain atau gangguan makhluk halus, bisa memagari dengan menggunakan banyu leri. Caranya, banyu leri dicampur dengan uyah grosok, garam grosok, ditambahkan dengan daun kelor. Lalu percikkan di pojok-pojok rumah atau tempat usaha sampean. Dan juga bisa disiramkan di halaman depan tempat usaha sampean. Dan sisakan sedikit, bungkus di dalam plastik, lalu gantung di atas pintu sampean. Insya Allah tempat usaha sampean akan terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Entah itu gangguan yang bertujuan mematikan usaha sampean atau gangguan-gangguan gaib yang memang bertujuan ingin menyakiti sampean. Selanjutnya yang kelima, sebagai sarana keberuntungan untuk kita. Orang-orang yang menghadapi momen-momen khusus, acara-acara yang penting seperti melamar pekerjaan, atau mungkin tes CPNS, tes sekolah. Kalau ingin mendapatkan keberuntungan yang lebih, bisa menggunakan banyu leri sebagai sarananya, sebagai ubur ampenya. Caranya, sebelum subuh mandi dan di akhir mandi, banyu leri yang ada dicampurkan kepada air yang kita gunakan untuk mandi, untuk membilas tubuh kita yang terakhir. Setelah menggunakan banyu leri ini, jangan dibilas menggunakan air yang lain. Biarkan kering dengan sendirinya. Jangan dilap pakai handuk ataupun benda yang lain. Ketika cara ini dilakukan, dipercayai akan meningkatkan keberuntungan seseorang di dalam hajat-hajat tertentu. Bahkan cara ini juga dipercaya bisa menghindarkan seseorang dari kekuatan-kekuatan gaib yang berniat jahat, seperti santet, teluh, guna-guna, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam, sebagai sarana penyembuhan terhadap gangguan gaib. Orang yang mengalami gangguan gaib seperti santet, teluh, atau mungkin kena guna-guna cinta, terutama pada wanita, seringkali sarana yang digunakan untuk menyembuhkannya juga menggunakan banyu leri ini. Banyu leri diusapkan pada sekujur tubuh dibarengi dengan doa-doa khusus. Maka insya Allah segala gangguan gaib akan lenyap, akan musnah. Semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.